Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali Tabligh Akbar kita kali ini dengan pembahasan tentang tema pembauran antara agama dan budaya, dan tadi sempat terpotong sejenak oleh berita terkini kemudian juga beberapa pesan-pesan yang Anda saksikan. Kini kita akan lanjutkan lagi di segmen-segmen terakhir ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab. Ustadz, Ibu Nana kalau tidak salah dari Tanjung Priok tadi bertanya tentang bagaimana hukum merayakan pernikahan. Kemudian di Indonesia juga kita lihat juga ada ulang tahun, ada Valentine's Day dan sebagainya. Nah, ini sebagai seorang intelektual muda yang menganalisa masalah ini seperti apa? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Habib yang saya hormati dan para ulama di majelis ini. Ibu Nana, pertanyaan yang bagus dan terkait dengan hukum. Sebenarnya kalau tentang perayaan pernikahan, itu kan nikah itu memang harus diumumkan sunnahnya. Islam membolehkan untuk merayakan perayaan pernikahan. Pertanyaannya adalah yang sering kemudian menjadi soal di kalangan masyarakat adalah apakah harus bermewah-mewah, apakah harus berlebih-lebihan sampai miliaran rupiah begitu, apalagi di tengah kondisi masyarakat yang sangat kesusahan. Nah, itu persoalan-persoalan yang perlu kita garis bawahi. Sesungguhnya sunnah nikah adalah mengumumkan, memberitahukan kepada khalayak bahwa dua pasang anak Adam itu sedang menikah dan sudah melangsungkan pernikahan, dan itu sunnahnya. Nah, tapi tidak perlu bermewah-mewah. Dulu pada zaman Rasulullah ketika Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra menikah, itu dinikahkan dengan sangat sederhana, dengan sangat-sangat sederhana, tidak mencerminkan bahwa beliau itu seorang putra mahkota dan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu kita contoh oleh kita masyarakat Muslim belakangan ini, bahwa mengumumkan pernikahan memang harus, tapi bermewah-mewah itu jangan begitu. Nah, kemudian kalau perayaan yang lain seperti Valentine's atau apa begitu, jadi sinkretisme dan akulturasi itu prinsipnya jangan bertentangan dengan syariat. Tadi Habib sudah banyak menjelaskan kepada kita, kalau bertentangan dengan syariat, apalagi mendorong, memberi peluang untuk terciptanya maksiat kepada kita, maka tentu saja itu harus dilarang oleh Islam. Valentine's mungkin kalau kasih sayang, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi sejarah Valentine's kan kita tahu semua. Jadi sesungguhnya Valentine's Day sebaiknya tidak dirayakan oleh masyarakat Muslim, oleh muda-mudi Muslim se-Indonesia bahkan sedunia begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sinkretisme, mungkin yang penting untuk kita catat adalah bahwa sinkretisme itu secara teologis tidak boleh. Sinkretisme yang mengganggu, merusak tauhid itu sama sekali dilarang oleh Islam. Akan tetapi kalau akulturasi budaya, Islam sangat mengapresiasi. Islam sangat ramah. Islam sangat toleran terhadap budaya-budaya apapun yang tidak bertentangan dengan syariat. Budaya teknologi, budaya-budaya mengembangkan citra diri Islam untuk lebih dikenal luas sebagai Islam yang moderat, Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin, itu justru adalah Islam atau akulturasi budaya yang dibolehkan oleh Islam itu sendiri begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Semakin jelas sudah bahasan kita di kesempatan kali ini, dan akan kembali Habib tambahkan di sini dari kondisi Indonesia yang barangkali dari awal memang sudah terjadi akulturasi budaya, kemudian sinkretisme. Disinilah dibutuhkan guru-guru yang seperti telah dijelaskan tadi, yang benar-benar memahami syariat. Karena umat, sekali lagi, umat contoh yang paling konkret adalah guru-gurunya. Nah, inilah yang akan dijelaskan oleh Habib. Silakan Habib. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Saudara-saudariku yang kemuliakan, terima kasih Ustaz Agung, ya, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Inna Allah la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama, hatta lam yubqi aliman fattakhadhu ru'usan juhalan wasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu.
Allah subhanahu wa ta'ala disabdakan oleh Rasul tidak mencabut ilmu dengan merebutnya atau merenggutnya dari dada hamba-hambanya, dari sanubarinya maksudnya, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Kalau sudah wafat ulama di suatu wilayah sampai hatta lam yubqi aliman, sampai di satu wilayah tidak tersisa lagi para ulama, nah ini yang jadi masalah. Kenapa? Fattakhadhu ru'usan juhalan. Mereka mencari panutan orang yang tidak berilmu. Nah, kalau sudah orang yang tidak berilmu ditanya apapun pasti dia jawab. Fasu'ilu wa aftau bighairi ilm. Sudah ditanya dia berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka dia sesat dan menyesatkan. Saudara-saudariku yang kemuliakan, kesimpulannya adalah generasi ulama layak kita makmurkan. Generasi baru, ulama-ulama sepuh kita wafat, para dai sepuh kita wafat. Mestinya wafat satu muncul 1000. Itu yang kita dambakan. Namun kalau seandainya hal ini dibiarkan terus, maka yang hak akan dianggap batil, dan batil yang akan dianggap hak akan semakin merebak dan semakin terjadi kehancuran terhadap agama ini. Kita gembira, para pemuda-pemudi kita makin hari makin bangkit, ya, makin semangat untuk membenahi dirinya dan mengenal idolanya, yaitu idola yang dipilihkan Allah untuknya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu dengan sempurna keseluruhannya. Namun ayat ini amun maksus, umum, ada pengecualiannya. Maksudnya adalah masuklah ke dalam Islam itu dengan kemampuannya masing-masing. Ada pengecualiannya. Bagaimana? Kalau orang yang mu'allaf, apa langsung dia harus melakukan salat 5 waktu? Kan enggak. Diberi kesempatan dulu. Tidak zakat dulu. Tidak wajib puasa dulu. Pelan-pelan bitadrij. Dan kita pun demikian. Kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Esok usahakan lebih baik lagi. Yang mudah, oh yang ini sulit, ambil yang lain. Yang ini sulit, ambil yang lain. Yang diharamkan itu banyak yang kita masih perbuat. Di kaum wanita, saya belum mampu itu pakai hijab karena saya kerja. Nggak boleh pakai hijab, nggak boleh pakai jilbab. Coba cari pekerjaan yang lain. Cari pekerjaan yang lebih baik. Aduh, saya punya kebutuhan yang sangat primer. Kalau saya keluar dari kerjaan ini, maka mudaratnya akan lebih banyak lagi. Apa mudarat? Apa kesusahannya atau permasalahan sulitnya akan lebih sulit keadaan. Maka carilah pekerjaan yang lebih baik sambil menjalankan ini, karena ini hal yang darurat, kebutuhan primer. Tapi jangan berhenti mencari pekerjaan lain. Begitu dapat, tinggalkan, cari pekerjaan yang pakai jilbab. Di Australia, masih ada waktu Ustaz Agung? Silakan, masih ada sekitar 3 menit, Habib. Di Australia, salah seorang wanita salehah ketika ia mendengar bahwa di Islam itu wanita layak menutup auratnya, dia bekerja di bandara sebagai wakil direktur utama di salah satu bagian bandara di Australia. Saya tidak sebut kotanya karena kan nanti nggak enak ya. Sampai dia tinggalkan pekerjaannya, dia hanya menjadi seorang, apa disebutnya, saya lupa bahasa Inggrisnya, pencuci baju. Jadi kerjaannya laundry, melondri, nyetrika. Dia lakukan itu demi ia berjalan di dalam kalimatullahu ulia. Dalam waktu 1 bulan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya keadaannya. Ia korbankan segala rumah dinasnya, mobil dinasnya yang mewah, segala-galanya ia tinggalkan demi pakaian yang diridai Allah. Allah juga maha lemah lembut. Orang ini dimanjakan di dunianya, dalam kehidupannya. Ia tinggalkan segala kemewahan itu karena Allah. Dalam berapa waktu sudah Allah panggil menuju kenikmatan yang kekal.
Saudara-saudariku yang kemuliakan, orang di luar negeri sudah begitu, para mu'allaf, bagaimana kita? Saudara-saudariku yang kemuliakan, hari-hari kita setiap detik adalah selangkah menuju wafat. Setiap detik adalah satu nafas kita itu selangkah menuju ajal. Makin dekat waktu kita menuju perjumpaan dengan yang maha tunggal dan maha abadi, maka bersiaplah dalam kehidupan yang fana ini untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dan abadi kelak. Semoga kita bahagia dunia dan akhirat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Habib. Dan itulah tadi segmen ketujuh yang merupakan penghujung acara di kesempatan kita kali ini dengan satu tema yang cukup menarik, pembauran antara agama dan budaya. Dan kita masih punya satu segmen lagi, yaitu di segmen terakhir. Nanti insya Allah kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Habib. Insya Allah kita memohon kepada Allah di tengah carut marutnya suasana di Indonesia ini, kemudian perpaduan antara agama dan budaya sehingga semakin kabur manakah tauhid yang sesungguhnya. Kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar Allah menurunkan kecerdasan kepada kita, keteguhan kepada hati kita, dan tentu saja dalam iman kita untuk membedakan mana-mana jalan yang diridhoi dan mana-mana jalan yang dimurkai. Tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar.